Keseimbangan tonisitas itu dapat menyebabkan masalah serius seperti hemolisis, dehidrasi seluler, atau edema. Poin pertama, hemolisis, yaitu akibat larutan hipotonik. Jadi, infus cairan hipotonik yang tidak tepat itu dapat menyebabkan hemolisis, yaitu pecahnya sel darah merah. Poin kedua, dehidrasi seluler, yaitu akibat larutan hipertonik. Jadi, cairan hipertonik yang berlebihan itu dapat menyebabkan dehidrasi seluler yang mempengaruhi fungsi organ vital. Poin ketiga, penggunaan cairan intravena, yaitu cairan isotonik sebagai standar. Cairan isotonik seperti salin 0,9% itu digunakan sebagai standar dalam infus intravena untuk mencegah perubahan volume sel. Penggunaan cairan hipotonik dan hipertonik. Cairan hipotonik dan hipertonik itu hanya digunakan dalam situasi khusus untuk mengoreksi ketidakseimbangan osmotik. Terus ada studi kasus keempat tentang edema seluler pada pasien dengan keracunan air. Seorang atlet maraton itu mengalami keracunan air atau hiponatremia setelah minum terlalu banyak air tanpa elektrolit selama perlombaan. Ia mengalami edema seluler yang menyebabkan kebingungan, kejang, dan penurunan kesadaran. Nah, analisis berdasarkan tonisitasnya harus begini. Pertama, hiponatremia. Jadi, minum air berlebihan itu menyebabkan penurunan konsentrasi natrium dalam darah, menciptakan kondisi hipotonik. Kedua, efek pada sel otak. Jadi, air masuk ke dalam sel otak melalui osmosis yang menyebabkan sel membengkak. Pembengkakan ini meningkatkan tekanan intrakranial yang dapat menyebabkan kerusakan neurologis serius. Ketiga, keputusan klinis. Jadi, pengobatan itu melibatkan pemberian larutan hipertonik untuk menarik air keluar dari sel otak dan mengembalikan keseimbangan osmotik. Pelajaran pentingnya apa? Jadi, tonisitas adalah parameter kritis dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketidakseimbangan tonisitas seperti hiponatremia itu dapat menyebabkan kondisi serius seperti edema seluler dan kerusakan organ vital. Intinya ada 4 ya. Pertama, infus cairan isotonik yang menunjukkan pentingnya pemilihan larutan yang tepat untuk menjaga keseimbangan osmotik dan integritas sel. Kedua, hemolisis akibat larutan hipotonik yang menggambarkan bagaimana tonisitas larutan dapat menyebabkan kerusakan sel jika tidak sesuai. Ketiga, dehidrasi seluler pada diabetes mellitus yang mengilustrasikan penggunaan larutan hipertonik untuk mengoreksi ketidakseimbangan osmotik. Keempat, edema seluler pada keracunan air yang menunjukkan efek buruk hiponatremia pada sel otak dan pentingnya menjaga keseimbangan tonisitas. Jadi, ini menunjukkan bahwa tonisitas itu harus dipertahankan dalam keseimbangan yang tepat untuk menjaga kesehatan tubuh. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwa harmoni itu dalam ketidakseimbangan. Jadi, kenapa sih tonisitas disebut parameter kritis dalam tubuh manusia? Karena tonisitas itu mempengaruhi keseimbangan osmotik dan fungsi normal sel yang sangat penting untuk menjaga integritas sel dan fungsi organ vital. Lalu, bagaimana sih tonisitas itu menunjukkan kerentanan tubuh terhadap gangguan eksternal? Caranya, ketidakseimbangan tonisitas itu seperti penggunaan larutan hipotonik atau hipertonik yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah serius